Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali lagi dengan Mas Ogin di sini. Nah, di video kali ini saya masih membahas seputar aplikasi desain grafis yaitu CorelDRAW. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas salah satu tools dasar yang sangat penting di CorelDRAW, dan tool tersebut adalah Pen Tools, oke? Yang pastinya sesuai pengalaman saya dalam menggunakannya, teman-teman. Baik, langsung saja kita buka aplikasi CorelDRAW-nya. Seperti biasa teman-teman, di sini saya sudah menyediakan beberapa objek dan judul ya. Tulisannya Pen Tool sesuai dengan judul di video. Karena Pen Tool ini pada dasarnya adalah tool dasar bagi desainer-desainer yang biasanya dipakai. Jadi sangat penting di lain ini rectangle tool, ellipse tool dan star tool dan lain sebagainya. Nah, Pen Tool inilah yang mempunyai dasar peran besar untuk membuat suatu desain. Jadi pada dasarnya kalian teman-teman, hal yang terpenting sekali adalah Pen Tool. Jadi seperti itu ya untuk pengetahuannya. Jadi kita langsung saja ke Pen Tool tersebut, ada di sebelah sini. Nah, di sini ada tulisan Pen Tool. Mungkin tidak hanya Pen Tool saja, di sini ada beberapa macam versi Pen Toolnya. Ada 3-point curve, polyline, B-spline, pen, bezier, 2-point line, dan freehand. Tapi biasanya yang sering dipakai oleh desainer-desainer dan teman-teman yang sudah lama mendesain sesuatu di CorelDRAW, biasanya antara mereka memakai pen tool, bezier tool, B-spline, dan 3-point curve, karena beda masing-masing, beda juga keenakan dalam memakainya. Tetapi intinya pada dasarnya sama, menghasilkan suatu garis dan membentuk suatu objek dari tool tersebut. Oke, untuk pertama Pen Tool ya yang akan saya bahas. Kita tekan klik. Nah, ketika sudah berubah seperti ini, kita tinggal membuatnya sesuai dengan keinginan kita, apa yang kita inginkan objek tersebut. Misalnya di sini saya sudah sediakan bentuk kotak, poligon, dan bintang. Nah, kalau misalnya kita membuat kotak, misalnya langsung ya, misalnya nih, kita klik kiri. Nah, tinggal kita tarik sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Klik, kemudian klik lagi sesuai arah yang kita inginkan. Kemudian klik lagi sesuai dengan arah kita inginkan. Dan terakhir kita ke kotak kecil ini supaya bisa menghasilkan objek yang kita inginkan. Karena titik terakhir adalah kotak kecil ini. Kalau tidak kita tekan di sini, dia tidak akan menjadikan suatu objek yang kita inginkan. Nah, jadi seperti itu ya. Kita klik, nah, dan berhasillah seperti ini. Tapi kenapa kotak tersebut tidak sempurna? Karena ya memang kita tidak memberi batas garis, misalnya garis seperti ini supaya rapilah kelihatannya. Nah, jadi seperti itu. Misalnya kita membuat kotak yang rapi, nah tinggal kita buat kotak. Nah, kotak yang sudah disediakan misalnya ini ya. Jadi kita tinggal mengikuti garisnya saja. Nah, kita tekan di sini, klik. Nah, kemudian kita tekan di sini, klik lagi, kemudian tarik lagi, klik lagi, kemudian klik lagi, kemudian terakhir di kotak kecil ini ya. Nah, jadilah seperti yang kita inginkan. Misalnya contohnya adalah objek kotak. Nah, lumayan rapi ya teman-teman daripada yang sebelumnya. Oke, kita ulangi lagi, kita praktekkan di objek poligon. Tadi sudah di objek kotak. Kita tekan lagi pen toolnya. Kita klik di sini, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi sesuai dengan garis yang sudah tersedia ya. Kita klik lagi, kita klik lagi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita lihat hasilnya, kita geser. Nah, lumayan rapi ya daripada kita manual membuat poligon misalnya nih. Klik, 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 klik. Nah, jadi terlihat tidak sempurna, ada yang tidak sama seperti itu ya teman-teman. Oke, kita hilangkan. Sekarang kita praktekkan di objek bintang. Oke, seperti biasa kita klik pen toolnya, kita ikuti garis outline-nya ya. Klik, 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 ikuti garisnya ya supaya tidak berantakan dan supaya rapih kelihatannya nanti kalau sudah berhasil objek tersebut. Nah, seperti itu. Kita geser dan
hasilnya hampir sama atau sama seperti yang kita tiru. Oke teman-teman. Oke, jadi seperti itu mengenai fungsi pen tool yang sangat penting untuk mendesain sesuatu ya. Kemudian di sini saya jelaskan juga ada beberapa yang sering dipakai. Mungkin saya menjelaskan 3 saja karena lebih penting dan sering digunakan menurut saya ya. Nah, yang pertama 3-point curve. Misalnya ini ya. Caranya beda dengan pen tool. Kalau pen tool kita klik saja kita bisa geser, tapi kalau pen tool 3-point curve ini kita klik, tahan sampai misalnya ke ukuran yang kita inginkan. Misalnya kita klik kiri, nah geser misalnya segini, kita lepas, nah kita bisa geser seperti ini. Nah kalau sudah kita inginkan sesuai ukurannya seperti ini, kita klik lagi mouse kirinya, klik, nah baru selesai. Kemudian kita klik lagi di kotaknya ini, klik kiri, tahan, misalnya seperti sini kita bikin objek telur misalnya ya. Kemudian kita lepas, tinggal kita geser tanpa kita menekan. Nah seperti itu. Oke, nah itu 3-point curve teman-teman. Kita ulangi lagi, kita klik kiri, geser sambil kita tahan mouse-nya ya, kemudian kita lepas. Nah kita buat seperti ini, kemudian kita klik lagi supaya garisnya berhasil terbentuk. Nah seperti itu. Kemudian kita klik lagi, klik kiri, tahan, kemudian kita lepas, kita geser ke bawah. Nah kemudian kita lepas. Seperti itulah fungsi dari 3-point curve. Nah, yang satu lagi adalah bezier tool. Tadi kan 3-point curve. Nah, hampir sama. Intinya semua ini adalah menghasilkan suatu outline yang bisa membentuk suatu objek. Nah, kita klik kiri. Nah, misalnya ya. Nah, tuh. Kemudian kita klik kiri lagi. Nah, seperti itu. Kita hilangkan dulu ya. Nah, kita tekan bezier toolnya, kita klik kiri, kemudian di sini misalnya bebas, misalnya di sini ya, kita klik kiri sambil kita tahan, kita tarik supaya bisa melengkung sesuai teman-teman inginkannya. Misalnya di sini saya contohkan sesuai keinginan saya ya. Nah kemudian kita klik kiri lagi, nah kemudian kita klik kiri lagi. Oke, sesuai yang kita inginkan. Nah begitulah fungsi dari bezier tool dan 3-point curve tool yang sering digunakan oleh teman-teman di sana yang sudah lama mendesain di CorelDRAW. Oke, jadi ada 3 ya, pen tool, bezier tool, dan 3-point curve tool. Mungkin yang saya jelaskan 3 itu saja karena yang sering saya gunakan di setiap saya mendesain sesuatu di CorelDRAW. Oke teman-teman. Nah teman-teman, begitulah video penjelasan dan pembahasan salah satu tools dasar yang sangat penting di CorelDRAW. Dan tools tersebut adalah pen tools. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Dan jika teman-teman di sana ada masukan atau saran yang mau dibahas di video selanjutnya, komen di kolom komentar video di bawah ini ya, supaya bisa membantu teman-teman dalam belajar mengenai desain. Dan yang terakhir, mohon maaf kalau ada salah dalam tutur kata kalimat yang saya sampaikan di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.